Beberapa waktu lalu, Indonesia, tepatnya di bagian Sumatera, sedang dilanda musibah yang luar biasa, yang mana banjir bandang melanda daerah-daerah tersebut. Dalam kejadian tersebut, material dan imaterial banyak yang hilang begitu aja. Kami, sebagai warga negara Indonesia yang peduli terhadap sesama, turut mendoakan dan membantu semampu kami dengan menyumbangkan sebagian uang kami kepada saudara-saudara kita yang berada di Pulau Sumatera melalui beberapa platform. Semoga Sumatera lekas membaik. Banjir adalah sesuatu hal yang cukup biasa terjadi sebenarnya di beberapa wilayah Indonesia. Bahkan banjir selalu menjadi momok tahunan di beberapa tempat. Dalam banjir yang umum, biasanya hal yang menjadi korban paling utama adalah material, mulai dari rumah sampai dengan kendaraan. Nah, di sini yang menjadi ketakutan sebagian orang ketika rumahnya dilanda banjir dan mobilnya tidak sempat dipindahkan ke tempat yang lebih aman, mobilnya akan tenggelam begitu aja di air banjir. Dan ketika surut, kondisi mobil biasanya sudah sangat berantakan dan kacau balau. Dan di momen ini, mungkin dalam kepala kita akan berpikir, sebaiknya mobil bekas banjir dijual atau dibenerin. Kita pahami dulu kandungan yang ada di dalam air banjir. Jika mobil yang terendam banjir, air yang masuk bukan hanya air hujan, karena biasanya air banjir akan bercampur lumpur, tanah, sampah, bahkan limbah. Dan kalau kondisinya seperti ini, tentu aja ini membuat kerusakan mobil yang terendam bukan hanya sekedar basah, tetapi kotor, korosif, mengandung partikel abrasif, dan menyebabkan kerusakan jauh lebih parah daripada yang terlihat. Dan biasanya, kerusakan mobil yang terendam dapat dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, terendam ringan. Dalam kategori ini, berarti hanya sebatas karpet dasar kabin atau sedikit melewati list pintu. Yang kedua, terendam sedang. Dan kondisi ini berarti air sudah menyentuh jok, dashboard bawah, dan bagian ecu yang posisinya biasanya rendah. Kemudian yang ketiga, terendam berat. Dalam kondisi ini berarti air sudah menutup seluruh dashboard, jok, dan menyentuh bagian setir. Dan terakhir, terendam total, yang berarti mobil hampir tenggelam dan air sudah mencapai plafon. Jika kita sudah tahu tingkat kerusakan ini, inilah menjadi KPI di mana kita akan menentukan keputusan, mobilnya mau dijual atau dibenerin. Namun kalau udah sampai setir, alangkah baiknya dan bijak, mobil langsung dijual aja. Apapun caranya, dalam keadaan seperti itu atau dikiloin. Karena itu akan jauh lebih menguntungkan daripada dibenerin. Emang iya? Jawabannya iya, namun kenapa? Oke, untuk membersihkan interior sebenarnya bukan perkara yang terlalu sulit dan mahal-mahal banget. Tinggal kalian bawa ke salon mobil, interior bekas banjir kalian akan seperti baru lagi. Dan biayanya pun biasanya kurang dari 10 juta rupiah untuk membersihkan itu semua, tergantung kondisinya juga sih. Namun di luar dari interior, jika mobil sudah terendam sampai setir, biaya yang akan dihabiskan akan jauh lebih banyak, bahkan bisa setengah dari harga mobil itu sendiri. Apalagi mobil modern. Kenapa? Ya karena sensor-sensor biasanya akan rusak, mulai dari MAF sensor, map sensor, throttle body elektronik, sensor O2, alternator, dinamo starter, dan lainnya. Dan kalau di total biaya sensor aja udah bisa ngabisin uang 15-20 juta rupiah tergantung mobilnya. Ini baru sensor, belum lagi sistem elektronik, misalnya ECU, TCU, BCM, ABS modul, airbag control, dan elektronik lainnya. Tapi apakah sensor dan elektronik tersebut akan rusak gitu aja walaupun mobilnya tidak dinyalakan? Ada yang iya, ada juga yang tidak. Kita pahami dulu kondisinya. Dalam banjir, apalagi banjir bandang, air datang dengan sangat cepat. Jika air datang dengan sangat cepat, hal yang paling utama diselamatkan tentu aja adalah nyawa. Dalam kondisi tersebut, mobil yang terendam banjir biasanya akinya masih nyolok dan aktif. Jika aki dalam kondisi aktif dan ada air mengenai sensor atau elektronik, biasanya akan mengakibatkan short. Walaupun tidak sekaligus langsung short, namun yang perlu dipahami di sini adalah elektronik ada yang tidak akan rusak seketika. Namun lambat laut karena adanya kandungan air atau material yang tersisa dari banjir akan merusak komponen tersebut juga. Dan untuk mengurut kelistrikan, biaya yang akan dikeluarkan mulai dari 3-7 juta rupiah. Itu baru jasanya doang, belum termasuk spare part yang rusak. Dan jika ada 3 spare part aja yang rusak, katakanlah TCM, ECU, dan ABS, minimal kalian udah akan mengeluarkan uang 20 juta rupiah. Sampai titik ini, jika ditotal, kalian sudah mengeluarkan uang sebesar 30 juta rupiah dengan salon. Ini kita ngomongin paling rendahnya ya, karena di banyak kasus, jika mobilnya sudah terendam parah, sebagai contoh kasus di Sumatera, biasanya perbaikannya akan lebih mahal daripada nilai jual mobil itu sendiri. Apalagi mobil-mobil yang udah berusia lebih dari 5 tahun. Jika kondisinya mobil sudah berusia lebih dari 5 tahun dan masuk dalam kategori terendam total, ya lebih baik memang dijual aja. Namun apakah mobil bekas banjir tidak bisa dibenerin sama sekali dengan harga yang lebih murah? Jawabannya bisa.
Mungkin kalau mesin yang terkena banjir dan tidak dinyalakan, mesin tersebut hanya butuh di overhaul aja, tidak perlu ada yang diganti partnya kecuali silsilannya. Dan biaya overhaul mesin biasanya cuma di bawah 5 juta rupiah. Lalu selain mesin, transmisi. Untuk transmisi matic, mau itu AT atau CVT, biaya jasa overhaulnya biasanya ada di kisaran 2,5 sampai 5 juta rupiah. Namun kalau untuk perihal matic, biasanya modul-modulnya bisa mengalami kerusakan. Nah, untuk perihal modul ini, sebenarnya jika modul mengalami short, beberapa bengkel saat ini sudah bisa melayani perbaikan modul. Dan jika modulnya hanya diperbaiki, biasanya biaya perbaikannya akan jauh lebih hemat sampai dengan 70%. Misalnya, kalau modul yang rusak dan harus diganti menghabiskan biaya 20 juta rupiah, dengan hanya diservis biayanya sekitar 5 juta rupiah aja. Namun yang perlu dipahami di sini adalah terkadang servis elektronik ini penuh dengan akal-akalan dan jumper sana-sini. Walaupun semua terlihat normal pada awalnya, kemungkinan besar hal tersebut tidak akan tahan selama tahunan. Karena mau bagaimanapun, modul itu panas, dan jika menggunakan kabel atau jumper yang tidak sesuai, lama-kelamaan kabel-kabel atau penambahan dioda tersebut tidak kuat, yang berujung biasanya akan rusak lagi. Tapi walaupun begitu, hal ini bisa menjadi alternatif sementara. Namun ada satu hal yang bisa dilakukan dan bisa tahan lama, yaitu beli part ex Singapura atau copotan. Ini mungkin berlaku untuk mobil yang sudah memiliki usia 5 tahun ke atas setelah peluncuran, karena mobil-mobil baru biasanya jarang banget barang copotan ex Singapura. Jadi ya, mobil bekas banjir tetap bisa dipertahankan, akan tetapi ada resikonya tersendiri. Namun kalau menurut saya pribadi, alangkah lebih bijak untuk menjual mobil yang sudah terendam banjir jika sudah masuk dalam kategori 3 ke atas. Walaupun harganya tidak seberapa dan mungkin bikin kita kecewa, tapi itu lebih baik daripada memperbaikinya. Dan yang pasti, kejujuran berperan penting di sini. Jangan sampai kalian merestorasi mobil bekas banjir lalu menjualnya dengan kondisi bebas laka dan banjir. Memang tidak ada satupun orang yang mau mengalami musibah banjir, karena kerugian yang akan kita derita akan cukup banyak jika terkena banjir. Namun walaupun begitu, kejujuran harus tetap diutamakan dan kalau bisa sertakan foto ketika mobil diterjang banjir. Ini jauh lebih baik. Jadi kesimpulannya adalah mobil bekas banjir bisa diperbaiki, tapi jika kondisinya terlalu parah dan sudah berendam total mobil tersebut, lebih bijak untuk dijual aja. Karena yakinlah, memperbaiki mobil bekas banjir itu sangat merepotkan, khususnya di perkabelan. Ada satu titik kabel yang korosi akibat banjir biasanya akan bikin pusing kepala. Dan untuk memantapkan hati, kalian bisa tanya ke bengkel dahulu sebelum perbaikan. Jika biaya yang akan dihabiskan lebih dari 50% harga mobil tersebut, lebih baik dijual aja. Gimana nih menurut kalian? Apakah lebih baik dijual atau dibenerin? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.